Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aprilia Puji Lestari, NIM 171131019. Di sini saya akan menjelaskan tentang soya atau biasa disebut dengan susu kedelai. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang soya. Kemudian ada soya dan kafein, terus ada juga soya dan levotirosin. Yang keempat ada soya dan MAOIS atau RIMAS, dan kemudian yang terakhir ada soya dan warfarin. Di sini pasti kalian sudah tahu kan apa itu soya. Nah, soya adalah makanan yang sering digunakan di masakan Jepang dan Cina. Nah, soya ini terbuat dari kacang kedelai. Tepung dan protein dari kacang kedelai digunakan sebagai tahu untuk mengganti daging. Selain itu, kacang kedelai juga bisa digunakan sebagai produk fermentasi, contohnya seperti kecap, natto, dan miso. Kemudian ada soya dan kafein. Soya dapat meningkatkan metabolisme kafein. Kok bisa ya? Kenapa bisa seperti itu? Saat kopi dicampur dengan susu kedelai, biasanya kedua larutan ini tidak akan bisa menyatu. Hal ini diakibatkan karena asam di dalam kopi dan protein dalam susu nabati mengalami reaksi kimia, sehingga menyebabkan kedua komposisi dari kopi dan susu kedelai tersebut tidak dapat menyatu. Kemudian ada soya dan levotiroxin. Produk kedelai atau isoflavon pada kedelai dapat meningkatkan kebutuhan hormon pengganti tiroid. Dalam sebuah studi retrospektif dari Primary Hypothyroidism, nilai TSH membutuhkan waktu lebih lama dari normalnya pada bayi yang diberi formula susu kedelai dan pada bayi lain yang tidak diberi formula susu kedelai. Nah, selanjutnya ada soya dan MAOIS atau RIMAS. Sejumlah besar tiramin dapat hadir dalam produk fermentasi atau diawetkan, seperti kecap dan tahu, dan mungkin bisa lebih banyak lagi. 2 minggu setelah penghentian MAOIS mengandung tiramin dalam jumlah penting. Tiramin adalah amin simptomimik yang bekerja secara tidak langsung. Salah satu tindakannya adalah melepaskan noradrenalin atau norepinefrin dari neuron adrenergik yang terkait dengan pembuluh darah, yang menyebabkan tekanan darah NSJ dengan menstimulasi penyempitannya. Biasanya, setiap tiramin yang diperbesar secara cepat di metabolisme oleh jangkauan. Dan yang terakhir ada soya dan warfarin. Natto atau makanan Jepang yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi dapat secara nyata mengurangi efek warfarin karena tingginya kadar vitamin K, zat yang diproduksi dalam proses fermentasi. Dalam sebuah penelitian, protein kacang kedelai juga mengurangi efek warfarin, dan kasus serupa dilaporkan dengan susu kedelai. Sekian presentasi dari saya tentang soya dan juga interaksi soya dengan makanan atau jenis obat lainnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.